Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih Bapak Aan Dwi Apriyanto mapel bahasa Jawi. Nggih menika kelas 12 SMK. Materi berikutnya saderengipun sesorah salajengipun busana adat Jawa. Nggih menika siswa-siswi saged ningali ana ing video ingkang kula kirim lewat YouTube. Monggo disimak sareng-sareng. Nuwun para miyarsa Sutresna Budaya yang sudah berkenan menyimak. Sekali lagi saya membuat satu video tutorial mengenakan busana gaya Surakarta. Yang pertama tentu kita membutuhkan stagen sebagai pelengkap dan mengencangkan jarik yang nanti di atasnya akan ditutupi dengan sabuk yang lebih tebal daripada stagen. Dan kelengkapan berikutnya adalah epek dan timang. Kalau kemarin kamus, sekarang istilahnya epek. Dan tentu saja jarik khas batik Surakarta dengan warna sogan dan motif khas Surakarta. Tentu juga bajunya itu beskap atau atelah. Yang ada di sini itu atelah dengan kancing yang lurus ya, berbeda dengan beskap yang kancingnya serong gitu. Dan juga perbedaan dengan atelah Yogyakarta, bagian bawahnya itu tanpa kerowaan, sehingga atelah Surakarta itu di bawahnya kancing terakhir ada kerowaan. Dan tentu saja kita memakai blangkon khas Surakarta, bukan sekedar mondolannya trepes. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan gaya Yogyakarta, wironannya pun berbeda, lipatan-lipatan kainnya berbeda, pola atau batik yang dipilih pun juga khas Surakarta. Dan juga tidak lupa mengenakan keris. Yang dicontoh ini warongko ladrang Surakarta yang berbeda dengan beranggah Yogyakarta, walaupun sedikit mirip ya antara ladrang Surakarta dan beranggah Yogyakarta. Kelak kita akan bahas secara lebih detail. Dan sebenarnya juga ada warangga gayaman Surakarta sama seperti Yogyakarta. Yang pertama kita akan memakai jarik yang berwarna sogan dengan corak khas ini. Seperti biasa kita mengukur supaya di bagian kanan wiron yang dipegang bagian kanan itu tepat di tengah-tengah tubuh. Dan kemudian untuk panjang jariknya diusahakan bisa menutup mata kaki. Jadi bukan di atas tapi diusahakan menutupi mata kaki. Kemudian pengasih atau bagian kiri jarik itu dimasukkan, ditelakukan ke dalam, akan ditarik sedikit. Dan wiron yang kanan itu juga supaya lurus agak ditarik ke atas sedikit, sambil dikontrol apakah semua sudah imbang, sudah baik, rapi. Lalu kita kencangkan dengan tali. Ada yang nanti setelah dikencangkan dengan tali itu langsung ditutup dengan sabuk yang tebal rapi tadi. Tetapi saya sangat menyarankan tetap menggunakan stagen karena tali itu hanya pengencang sementara. Nanti kalau tetap menggunakan stagen dan ditutup dengan sabuk itu jarik akan lebih kencang dan singset lagi. Berikutnya memakai stagen, dililitkan dari kanan ke kiri. Saya memulai dari atas kira-kira agak hampir ke dada. Ini agak unik, berbeda dengan gaya Yogyakarta. Kalau Surakarta mengenakan stagen itu bersab dari atas, bersab kira-kira makin ke bawah, makin bawah sampai di bawah cetik atau di bawah garis pinggang. Kemudian dililitkan seperti itu, dikencangkan, dan sisa dari stagen itu cukup diselipkan, tidak harus memakai peniti. Boleh kalau memakai peniti, tapi saya sama sekali tidak memakai peniti, sudah cukup lumayan. Setelah itu kita tutup dengan sabuk yang lebih tebal dan lebih keras daripada stagen. Saya mulai dari atas, kira-kira hampir 2 jari dari dada.
Setelah dilirikan, mulai dilirikan turun. Nah, ini ciri khasnya Solo selalu seperti itu, seperti sap ngerbung ya. Kira-kira juga jaraknya 2 jari, tapi karena badan saya agak lebar, maaf, yang bagian sap atas itu langsung besar gitu, hampir 4 jari itu. Tapi yang bawahnya, sap berikutnya saya usahakan kira-kira ya 2 jari lah, supaya rapi ya diturunkan. Kalau cukup panjang itu bisa ada yang badannya kecil, sabuknya panjang, dimulai dari bawah disapkan ke atas, baru nanti turun lagi ke bawah. Tapi karena badan saya besar, saya langsung memulai dari atas karena nanti sabuknya tidak cukup. Nah, harusnya nanti tepat sisa sabuk itu jatuh di sebelah bagian kanan tubuh. Nah, ini agak sedikit terlalu panjang sampai hampir ke bagian belakang. Nah, cukup dilipat supaya tepat di bagian kiri tubuh, agak sedikit bawah ini. Nah, kemudian tanpa peniti juga saya langsung kita bisa memakai efek timang. Kalau dipeniti dulu juga tidak apa-apa, tapi saya sendiri sayang apalagi kalau sabuknya sabuk cinde yang mahal itu, kalau harus dipeniteni itu lama-lama bisa rusak itu yang lubang ditusuk peniti. Jadi bagi saya agak anti dengan peniti. Tapi kalau teman-teman nyaman silahkan pakai peniti, tapi kalau saya sendiri tidak perlu. Nah, efeknya itu kalau di gaya Surakarta dipakai batasnya itu kurang lebih 2 jari dari batas bawah, lipatan terbawah ya, lipatan sabuk terbawah. Jadi tidak di tengah, tapi kira-kira agak ke bawah, jaraknya kira-kira 2 jari. Nah, seperti itu, seperti biasa, lerep untuk menahan sisa dari efek, dan timang ditetapkan di tengah, di atas wiron tepat seperti ini, dan langsung dikontrol ya supaya lurus pemakaiannya, supaya rajin dan bagus. Nah, setelah selesai kita langsung memakai beskap atau atelah. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan, saya memakai atelah ya. Nah, atelah ini atelah kerowaan karena saya akan memakai keris. Kalau Jawi Jangkep itu harus pakai keris, sehingga harus pakai atelah atau beskap yang kerowak. Nanti ada beskap dan atelah landung yang tidak memakai kerowak. Nah, ini saya memakai kerowaan karena nanti akan pakai keris. Dikancingkan seperti biasa, kancingnya itu biasanya kalau atelah ada 5, kalau beskap juga biasanya ada 5, kanan kiri dada, terus agak di lambung itu 2, dan paling bawah itu juga 1. Kalau ini langsung lurus ya 5 juga. Dan juga ada kancing di leher, biasanya 2, itu dikancingkan supaya rapi. Nah, sambil dirapikan supaya tidak ada yang cekolong atau ada yang tidak rapi melipat-lipat ya, sambil dikontrol. Setelah itu kita memakai belangkon. Seperti biasa, belangkon selalu dimulai dipakai dari depan, dikontrol dulu supaya tanjungannya itu tepat di tengah dahi, baru dipaskan. Jangan terlalu dungkluk memakainya, jangan juga terlalu jeplak. Aturannya adalah wiran belangkon kanan kiri itu kira-kira 1 jari dari alis kita. Nah, itu memakai yang pas. Oke, kita sudah cukup pas, dikontrol jari dan penggunaan beskapnya. Kalau sudah, kita akan memakai keris. Keris dipakai seperti biasa boleh dari kanan. Nah, ini diselipkan di lipatan kira-kira 1, 2, nah, lipatan ketiga dan 4. Antara lipatan ketiga dan 4 selipkan. Dan seperti biasa, memakai keris yang baik itu, pendek atau logam pembalut kerisnya itu bagian atas dan bawah itu terlihat, tidak netep atau warongkonya itu sampai kena sabuk ya. Nah, ini yang sudah baik. Nah, kira-kira sudah demikian. Bagi saya sendiri sudah cukup rapi. Sekali lagi, banyak Kadang Sutresno yang saya yakini jauh lebih mumpuni, rapi dan wangun di dalam memakainya. Saya hanya katakanlah iseng saja. Semoga ini menolong bagi Kadang Sutresno yang pemula, bagaimana cara mengenakan baju Jawa gaya Surakarta. Ya, seperti ini tampilannya. Kurang lebih semoga ini sudah cukup baik.
Sekali lagi terima kasih bagi saudara-saudara kadang sutras yang sudah mau memperhatikan. Terima kasih atas apresiasi Anda. Semoga saya lagi apa yang saya lakukan ini berguna dan menolong meskipun masih jauh dari sempurna. Matur nuwun atas kawit katosannya, nuwun, nuwun, nuwun. Mengaten ingkang video ingkang kula kirim kalih kelas rolas SMK. Bocah-bocah mangke tugas video ing mriko pakaian saged dicatet ana ing kertas mangke dikempalake dening wali kelas mangke dikirim ditulis pakaian lan ginane niku kanggene pakaian niku pripun mangke saged dikirim kula tenggo jawaban via WA sugeng pepanggihan malih mugi-mugi paringi sehat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.